Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktal Priani dari Prodi PBSI semester 1 ingin menjelaskan materi linguistik umum yang didoseni oleh Pak Windo Diki Irawan SPD MPD. Konteks bahasa adalah situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Seperti contohnya tuturan yang sama tetapi beda maknanya jika diucapkan dalam konteks yang berbeda. Contoh kalimatnya, kita harus segera cari jalan keluarnya. Jalan keluar di sini dapat jalan keluar karena terjebak di sebuah lorong goa atau ruang terkunci, dan dapat pula mencari pemecahan atau solusi dari sebuah permasalahan keluarga. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan teori menurut Hymus, yaitu konteks adalah terdiri dari sejumlah aspek yang berada di balik tuturan. Dalam terminologi Hymus, aspek-aspek konteks disimpulkan menjadi sebuah akronim, yaitu SPECIN, yang di setiap hurufnya memiliki arti seperti S, setting, dan scan, meliputi latar fisik dan latar psikis atau suasana. P, participants, yaitu penutur, yang artinya sender, lawan tutur yang artinya adresan, dan pendengar yang artinya audience, dan orang yang dibicarakan. E, N, meliputi hasil yang diharapkan dan tujuan yang ingin dicapai. A, H, yaitu bentuk pesan dan isi pesan. K, K, yaitu nada sikap, suasana, atau semangat yang menunjukkan tingkat formalitas pembicara. I, instrumentalitas, yaitu di dalamnya channels atau saluran yang dipilih, dan form of space, bentuk tuturan. E, norm, yaitu norma interaksi dan norma interpretasi atau aturan atau segala sesuatu yang membatasi peristiwa tuturan. G, genre, yaitu dimaknai antara lain dengan register bentuk wacana ragam bahasa dan sebagainya. Contohnya seperti bahasa telepon, SMS, dan register judul koran. Bab 3. Di sini saya akan membahas tentang fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Fonologi dibagi menjadi dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu cabang fonologi yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi ujaran. Secara umum, fonetik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fonetik organis atau artikulatoris, fonetik akutis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris merupakan bagian terpenting dari fonetik organ bicara yang menjadikan perhatian penyelidik. Fonetik organis yaitu dada, tenggorokan, mulut, dan hidung. 2. Fonetik akutis yaitu masalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bunyi yang didengar adalah peristiwa fisik. 3. Fonetik auditoris membahas persoalan penerima bunyi oleh organ-organ pendengar manusia. Proses terjadinya komunikasi yaitu alat ucap atau bicara. Fonetik organis, getaran udara yang dihasilkan bunyi fonetik akutis, dan telinga dan sistem neurologis fonetik auditoris. Di sini juga saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ucap manusia atau artikulator. Digunakan manusia untuk menghasilkan bunyi ujaran. Organ bicara manusia yaitu paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, rongga kerongkongan, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit tekak, langit-langit keras, lengkung kaki gigi, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, hidung, rongga hidung. Tidak hanya itu saja, ada juga bunyi hambatan, yaitu antara pita-pita suara yang dihasilkan adalah bunyi bersuara. Antara pangkal lidah dan anak tekak hasilnya bunyi unvular, dan antara bibir atas dan bawah hasilnya bunyi bilabial. Seperti contohnya PBW. Bunyi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal yang dihasilkan melalui pita suara bergetar melewati rongga mulut tanpa melalui hambatan apapun. Sedangkan bunyi konsonan dihasilkan dengan menghambat arus udara di rongga mulut sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi konsonan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Bunyi hambatan yaitu P, T, dan K. 2. Bunyi nasal yaitu M, N, N, N. 3. Bunyi spirat yaitu F, S, S, Y, dan V. 4. Bunyi lateral yaitu I. Dan 5. Bunyi getar yaitu R. Ada pula yang dimaksud dengan transkripsi fonetik, yaitu adalah menirukan atau melukiskan bunyi-bunyi dalam bentuk lambang. Lambang fungsinya dilakukan transkripsi fonetik ialah agar dapat menirukan bunyi-bunyi yang sesuai dengan aslinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fonem, yaitu bunyi-bunyi yang fungsional atau sudah memiliki fungsi pembeda arti. Contohnya fonem fungsional yaitu garis miring M, garis miring.
dan garis miring P garis miring dalam kata malu dan palu. Kedua fonem merupakan suatu bunyi bahasa terkecil yang mampu membedakan arti anggota suatu fonem disebut alofon. Jenis fonem terdiri dari dua jenis, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Yang dimaksud dengan fonem segmental disebut juga fonem primer realisasi. Fonem ini adalah huruf vokal dan konsonan. Misalnya kata lupa terdiri atas 4 fonem segmental. Fonem suprasegmental adalah bunyi-bunyi yang mengiring fonem segmental. Bunyi ini diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri waktu diucapkannya yang disebut sebagai ciri-ciri prosodi, terdiri dari panjang, nada, tekanan, dan jeda. Ada pula yang disebut dengan distribusi fonem dan kaidah fonotaktik. Distribusi fonem adalah alokasi fonem-fonem dalam suatu kata atau morfem. Distribusi menyangkut 3 aspek, yaitu tempat, bentuk, dan kedudukan. Dalam silabe fonem memiliki kedudukan sebagai berikut, yaitu 1. Ancang-ancang, 2. Puncak, 3. Penutup. Konsonan menjadi ancang-ancang dan penutup, sedangkan vokal menjadi puncak. Bab 4. Di sini saya akan membahas tentang morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfen, dan kata morfen juga dianggap sebagai satuan gramatikal terpenting yang mendasari terjadinya proses pembentukan. Kata morfen juga terbagi menjadi dua, yaitu morfen bebas dan morfen terikat. Morfen bebas yaitu tidak terkait oleh satuan lain, contohnya mandi dan jatuh. Sedangkan morfen terikat dimaknai sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri, contohnya prefiks, kata ke dan pe, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi linguistik umum. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.